Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ina haratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Khususan ar-Rahim alif ya dari kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, pada pertemuan ini kita akan bicara tentang niat. Niat dalam selama mencari ilmu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana pasal suwiji. Fin niyati ing dalem nerangaken niat. Fi khalit ta'allumi ing dalem nalikane belajar. Jadi pasal ini menjelaskan tentang niat ketika belajar. Ketika itu bisa pakai halal ta'alumi boleh, atau fi halit ta'alumi. Ketika begini kita begitu misalkan halal ightisal ketika mandi, halal ghusli ketika mencuci. Sumala buddha maka nuli ora kena ora. Lahu kedue talibul ilmi minan niyati saking niat fi zamani ta'allumil ilmi ing dalam zamane belajar ilmu. Jadi la Buddha itu tidak bisa tidak, harus. Gandengannya biasanya min. Nanti kalau kita nggak bisa tidak, harus istirahat di sini berarti ya. La Buddha lana minan nuzul huna. Jadi istirahat di sini. Jadi seorang pencari ilmu itu bisa nggak bisa harus punya niat. Karena niat itu penting ya. Bahkan bisa menentukan status perbuatan. Maka seluruh ibadah itu rukun pertama ya pasti niat. Karena penentu. Kenapa perlu niat? Harus niat. Idzin niyatu krana utawi niat hiyo niat ikwal aslu jadi pondasi fi jami'il akhwali ing dalam sekabehane pira-pira bertingkah. Karena niat itu menjadi pondasi segala perbuatan. Perbuatan enggak ada niatnya enggak jadi ibadah, nggak ada niatnya nggak jadi ibadah. Sholat tanpa niat bisa jadi senam ala sholat. Wudhu tanpa niat bisa hanya menjadi gebyoran. Mandi tanpa niat ya bisa juga hanya menjadi latihan renang. Itu kalau nggak ada niat. Sebenarnya niat itu penting yang menjadi pondasi segala perbuatan. Apa dalilnya? Liqaulihi krana dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis tren ya, hadis yang sangat populer. Innamal a'malu angin betine utawi pira-pira amal iku binniyati tetep kelawan pira-pira niat. Hadisun sahihun utawi iki iku hadis sahih. Apa dasarnya? Yaitu hadis sahih yang berbunyi innamal a'malu binniyat wa innama terusnya wa innama likulli imri'in ma nawa faman hajara ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi faman hajara ila akhirih dan selanjutnya. Yang pasti niat inilah yang bisa menentukan satu perbuatan. Wa ar-Rasulillah dan hadis saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Apa bunyinya hadis, kam min amalin yatasawwaru bi surati amalid dunya wa yasiru bi husnin niyah. Kam min amalin, pirang-pirang utawi amal iku yatasawwaru kagambaraken apa amal, berbentuk apa amal bi surati amalid dunya kelawan bentuk amal dunya. Wa yasiru lan dadi apa amal bi husnin niyati sebab bagusnya niat dadi iku min a'malil akhirati tengah saking pira-pira amal akhirat. Jadi potongan hadis dari Nabi ini apa? Kam min amalin yatasawwaru bi surati amalid dunya wa yasiru bi husnin niyah min a'malil akhirah. Jadi banyak sekali amal-amal yang bentuknya performanya itu hanya amal dunia belaka. Akan tetapi apa? Bisa berbalik menjadi amal akhirat. Kenapa? Karena niatnya. Sering saya katakan, amal duniawi dengan amal ukhrawi apa yang dimaksud? Apa yang membedakan? Yaitu apa? Berpahala dan tidak berpahala. Jadi apa, kalau segala perbuatan yang tidak berpahala boleh-boleh saja itu duniawi. Makan duniawi, tidur duniawi, jalan-jalan duniawi, minum duniawi dan lain sebagainya. Kenapa? Di situ boleh-boleh saja atau enggak ada pahalanya. Nah, itu bisa dirubah menjadi amal akhirat. Caranya apa? Ya niatkan saja. Maka apa? Amal dunia itu bisa menjadi akhirat. Apa maksudnya menjadi akhirat? Dari tidak berpahala bisa menjadi berpahala. Jadi apa? Semua amal yang tidak berpahala itu bisa jadi pahala. Asal ya, cuman kriterianya jangan semua amal yang nggak berpahala. Kalau amal yang sudah jelas haram itu nggak boleh ya. Diamali baik pun dia tetap nggak boleh. Misalkan ada wanita nakal, loh kenapa kamu kok nakal? Kenapa kamu kok nakal di tempat-tempat lokalisasi? Wah, saya kan niat baik. Niatnya apa? Ingin menyenangkan hati para pria. Maka itu nggak boleh. Ya, niat menyenangkan hati para pria. Kenapa? Karena apa? Berzinanya sendiri sudah haram. Maka udah nggak bisa diotak-atik. Ya seperti perbuatan-perbuatan yang lain yang sudah haram-haram tuh nggak bisa ya dirubah menjadi baik. Ya kayak yang sering terjadi ya termasuk ucapan yang nggak boleh, nggak bisa diniatkan dengan amal yang bagus. Mencaci maki ya sudah tetap jelek karena apa? Memang hukum awalnya memang sudah jelek. Suka juluki orang dengan julukannya nggak bagus sama ya karena sudah jelek ya tetap nggak bisa diniati biar begini. Jadi apa? Oleh karena itu apa? Semua amal yang mestinya nggak berpahala, ya tugas kita apa? Berupaya untuk mempahalakan amal itu. Caranya apa? Diniatkan. Kalau tidur ya diniatkan. Ya. Saat tidur ya segar, kalau segar biar bisa ibadah kepada Allah. Ya, gitu. Kerja pun harus diniatkan. Kerja itu artinya ya silakan kerja, nggak silakan. Tapi apa kalau kita niatkan saya kerja, kalau sudah kerja biar ada ya punya uang, kalau punya uang biar bisa menjaga harga diri kita dari berbagai macam ya, dari apa ya peminta-minta dan sebagainya. Nah itu apa bisa berubah menjadi akhirat. Ya apa sajalah ya, yang penting apa sesuatu yang belum ya, yang tidak berpahala selama tidak dosa ya, yang tidak berpahala maka bisa kita rubah menjadi berpahala. Dan itu apa? Untungnya orang yang tahu. Kalau orangnya nggak tahu, ya nggak bisa, nggak tahu. Makanya apa? Orang yang tahu itu kelihatannya tidur, ternyata apa? Semuanya berpahala. Tidurnya berpahala, mandinya berpahala, istirahatnya berpahala, berjalannya berpahala, semuanya bisa berpahala. Kenapa? Telaten memberikan niat yang bagus. Tapi sebaliknya, wa kam min amalin, lan pirang-pirang utawi amal,
iku yatasawwaru berbentuk ya. Kagambaraken apa amal atau berbentuk. Bisurati amalil akhirati kelawan gambaran amal akhirat. Summa yasiru mangko nuli dadi apa amal. Dadi iku min a'mali dunya saking pira-pira amal duniawi. Bisu ini ya sebab olone niat. Dan juga tidak sedikit ya, amal yang performanya amal akhirat, performanya amal surga. Salat, takbir, zikir, baca Quran dan selanjutnya itu semuanya adalah performanya performan akhirat. Tapi bisa jadi dunia. Artinya apa? Enggak ada apa-apanya. Kalau salah niat. Jadi penyakitnya amal baik juga banyak ya. Amal yang kelihatannya akhirat pun penyakitnya banyak. Salah sedikit, ya salah niat sedikit. Niat itu apa? Apa yang terbersit di hati kita. Itu niat. Misalkan sholatnya wah rajin. Ternyata apa? Ya hanya biar dikatakan orang yang rajin. Misalkan kayak begitu. Sholatnya dikhusyukkan. Kalau kamu misalkan kalau pulang ke rumah sholatnya dikhusyukkan, takbir zikirnya buat dan Allahu Akbar, Subhanallah dan lain sebagainya. Kenapa? Hanya biar didengar orang tua, sehingga apa? Orang tua menganggap anaknya sudah hebat, maka apa? Sangunya ditambahkan. Itu juga sudah merubah ya. Karena itu kalau bahasa tasawufnya sudah masuk ke riya, dan riya itu bisa menghilangkan pahala. Begitu juga ujub, itu sudah bisa ya. Ujub itu niat, ya. Ujub itu perasaan. Perasaan apa? Merasa dirinya sudah hebat. Sholatnya rajin. Belum masuk, waktunya sudah duduk di sana ya bukan. Tapi apa? Setelah itu diikuti dengan niat atau dengan rasa ya. Saya apa? Saya lah orang yang paling banyak ibadah. Orang-orang itu apa? Gak ada apa-apanya dibandingkan dengan saya. Ujub itu apa? Mengagumi dirinya sendiri. Jadi banyak sekali ya penyakitnya amal-amal yang walaupun kelihatannya sudah bagus. Maka apa? Orang yang tidak tahu bisa sebaliknya. Seluruh amalnya kelihatannya banyak tapi gak ada apa-apanya. Kenapa? Hanya salah niat toh. Jadi gak ada apa-apanya. Sholatnya yang rajin gak ada apa-apanya ya. Baca Qur'annya yang rajin gak ada apa-apanya. Wah ini itu gak ada apa-apanya. Kenapa? Salah niat semuanya. Angel memang ya menjaga amal itu susah. Ada riya, ada ujub, ada sombong dan sebagainya. Maka apa? Ada kaul ya, ada kaul atau ada apa ya? Ya kaul. Kullun nasi ya, tentang keikhlasan ya. Kullun nasi halka. Semua manusia ini akan hancur. Hancur itu sia-sia. Illal ulama, kecuali orang-orang yang berilmu. Wal ulama halka. Para ulama pun, orang-orang yang berilmu pun akan hancur. Illal amilun, kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Wal amiluna halka, orang yang sudah mengamalkan ilmunya pun hancur. Illal mukhlisun, atau ya illal mukhlisun, kecuali orang-orang yang ikhlas. Ya intinya apa? Berilmu, beramal, beramal dan ikhlas itu harus menyatu. Dan itu susah. Susah sekali ya kita apa ya untuk menjaga keikhlasan. Ya, jadi apa? Enggak tendensius. Amal kita harus benar-benar ya ikhlas sama Allah Subhanahu. Niat ya. Niatnya jangan sampai salah. Jadi yang baik bisa jadi nggak ada apa-apanya kalau ya salah niat. Makanya apa? Ya tugas kita apa? Meniatkan yang baik semuanya, baik amal duniawi maupun amal ukhrawi, kita ukhrawikan semuanya.
Itu tugas kita. Sehingga apa? Semua gerak langkah kita, perbuatan kita, bahkan ucapan kita itu menjadi ukhrawi semuanya, atau apa, menjadi amal yang berpahala semuanya. Nah itu apa bedanya ya, tahu dan tidak tahu. Kalau nggak tahu mungkin bagi iblis, ya orang yang nggak tahu apa-apa masih disuruh ruwajin, ya. Wah sholatnya ruwajin, wah semangat sekali, agresif sekali dan sebagainya ya. Bahkan akhirnya apa, merasa menganggap dirinya terbaik, orang lain buruk semuanya, ya habis. Ini kalau ulama-ulama dulu ruwajin, tapi apa itu nggak pernah ya, mengatain orang, nggak pernah mencaci orang, apalagi merendahkan orang ya, yang terkait dengan itunya, yang menganggap orang lain rendah. Karena apa? Di saat orang mengagumi dirinya sendiri, wah saya jadi orang yang paling hebat di dalam ibadah, itu ujub. Kalau sudah ditambah lagi menganggap ya, atau menghinakan orang lain, meremehkan, alah kamu itu apa, seramoto dan sebagainya, itu sudah berubah menjadi takabur. Kalau sudah takabur, wah ini sudah berat sekali. La yadkhulul jannah man fi qalbihi sedikit dari takabur. Nah itu repotnya. Bahkan iblis sendiri ya terseret ke neraka karena ketakaburan, karena akhlak ketakaburan. Nah artinya apa? Niat itu penting. Ya mari ya kita lari niat. Kalau kita misalkan mencoba introspeksi, kira-kira tidur kita ada niatnya nggak? Nggak, kamu sendiri apa pengalamanmu? Kalau kamu misalkan ngantuk tidur, kira-kira ada niatnya nggak? Ya yang penting tidur, ya kan? Yang penting tidur, ngelepus ya sampai jam 7 lagi tangi, misalkan, ya nggak ada apa-apanya. Itu namanya apa? Amal duniawi, dan dia tetap pada posisinya sebagai amal duniawi. Jadi apa? Kita apa-apa ya jarang berniat. Niat itu penting. Apalagi yang baik ya, harus kita niatkan baik, jangan sampai kita campur hal-hal yang merusak amal. Nah, untuk zaman sekarang yang susah itu semacam itu ya. Yang susah itu semacam itu, karena apa ya, apalagi berkaitan dengan ini itu dan sebagainya. Akhirnya apa, seolah-olah banyak orang tendensius semuanya. Wayang bagi lan sayekjo apa ayan miya yen to niat sapa talibul ilmi. Nah, karo ya, apa ayan wiya yen to niat sapa muta'allimu wong kang belajar. Bitolabil ilmi kelawan golek ilmu. Niato ridho ta'ala, ing ridhone Allah ta'ala. Nah, pertama kali kalau kita mencari ilmu, apa niat kita? Ya, niat tertinggi adalah mencari ridho Allah. Itu tertinggi ya, ridho Allah. Ini sudah tingkat, ya seolah tingkat wali itu ya, kalau mencari ridho Allah. Ridho Allah sama dengan mahabbatullah. Jadi mencari cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang semacam ini hebat. Kenapa kok hebat? Karena apa? Dia melakukan kebaikan, tidak ingin surganya, juga tidak takut, tidak karena takut nerakanya, tapi hanya mencari mahabbatullah, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu susah memang ya. Sulit sekali ya, kalau hanya cinta itu. Kalau kita kira-kira kalau sholat mencari apa? Ridho Allah, atau mungkin takut neraka, atau mungkin biar dapat surga. Caranya mengukur gampang. Kita bayangkan. Apa bayangan kita seandainya ada pengumuman dari langit? Wah, saudara-saudara KMNO,
Ini ada pengumuman bahwa anda semuanya ini sudah dijamin masuk surga. Yang kita bayangkan apa? Apakah kita ini mungkin masih sholat atau sudah? Ada selesai sholat, mungkin kita bisa juga langsung libur sholat, langsung euforia. Ya kita sudah dijamin surga. Bisa juga sholatnya libur, ngajinya libur, zikirnya libur, sholawatannya libur, semuanya, karena dijamin. Nah, jadi yang kita inginkan sudah dijamin. Apa? Masuk surga atau takut neraka. Nah, orang tertinggi malah gak takut neraka, ya gak karena takut neraka, gak karena mencari surga, hanya ridho Allah. Maka biasanya sufi-sufi itu yang cari ridho dan makabatullah. Ya, kalau ada seorang sufiyah putri, ya kan, Robiah Adawiyah, ya kan. Kalau di dalam syairnya, ya Allah, apabila amal saya itu ada pahalanya, ya, banyak pahalanya, kasihkan pahala itu kepada orang-orang yang membutuhkan, termasuk kamu ini. Kalau saya nggak butuh itu, selama saya masih mendapatkan cintamu kepadaku. Itu apa? Lain kalau karena ridho, karena cintanya, itu nggak peduli neraka, nggak peduli masuk surga atau nggak peduli neraka. Itu tingkat tertinggi. Maka apa? Nggak tergoyahkan oleh apapun ya, kalau sudah mencari ridho Allah. Jadi saya belajar ya, mencari ridho Allah, dan ya sudah, yang penting mencari ridho Allah. Kemudian tambahi wadarul akhirata, lan golek ing kebahagiaan ono akhirat, pedesan akhirat. Yang kedua mencari ya kebahagiaan di akhirat. Ya belajar ilmu apa ya? Kalau ilmunya misalkan ilmu yang jais, ya ilmu ekonomi, ilmu itu ya tetap kita niatnya semacam itu. Karena apa, ekonomi pun bisa kita ya alihkan menjadi akhirat. Ya tidak pinternya kita. Wa izalatal jahli, lan ngilangi kebodohan. An nafsihi, saking awak dhewe ne muta'allim. Wa an sairil juhali, lan saking sekali-kali ini pira-pira wong kang bodho. Ya niat yang ketiga apa? Kalau kita mencari ilmu, ya, samping mencari ridho Allah, mencari kebahagiaan akhirat juga diniatkan untuk menghilangkan kebodohan kita sendiri dan kebodohan orang-orang lain. Maka apa? Kita sendiri belajar, dan orang lain kalau bisa ya kita ajari dengan ilmu yang sudah kita miliki. Berarti apa di situ secara real ya sesuai dengan niat kita. Ya, niatnya menghilangkan kebodohan diri sendiri, kalau sudah bisa juga kebodohan orang lain. Mestinya apa? Kita punya semangat untuk memberi ilmu kepada orang lain. Wa ihya ad-dini, lan ngurip-ngurip agama. Jadi ngurip menghidupkan, menyemarakkan agama, biar agama itu benar-benar ya nampak ke permukaan, nampak dengan benar-benar, tidak hanya cekorongan itu. Karena di akhir zaman banyak ya agama yang hanya cekorongan itu, isinya bahkan bertentangan dengan agama itu sendiri. Nah ini ihya ad-din maksudnya apa? Biar nilai-nilai agama itu ya benar-benar mengemuka di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Nilainya. Jadi nilainya misalkan nilai bicara. Kalau nilai bicara agama itu apa? Santun, ya kan? Karena apa? Fal yakul khairon aw liyasmut. Itu nilai cara bicara. Atau qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Ucapan yang santun, yang baik, dan ampunan atau pemberian maaf itu lebih bagus
min sodakotin daripada sodako yatba'uha ada yang diikuti oleh pelakunya dengan perilaku-perilaku yang menyakiti kepada orang yang disodakoi. Ini ucapan semacam itu. Nah, maksudnya ikhya ini apa? Biar nilai semacam itu mengemuka di tengah-tengah kehidupan manusia. Sehingga apa? Semua orang ngomong dengan yang lain, semuanya santun semua. Nah, itu yang dimaksud ikhya. Tidak hanya gemanya toh. Tidak hanya di apa ya? Gembar-gembar contoh ya. Islam ya. Tapi isinya mencaci maki, ya menantang-nantang orang dan sebagainya. Kalau itu bukan ihya ad-din, yang malah merusak ad-din itu. Ihlakuddin. Mestinya apa? Ihya ad-din itu semacam itu. Kalau sudah bisa, maka ilmu itu ya dibawa ke permukaan sehingga masyarakat benar-benar ya muslim yang Islam, bukan muslim yang tidak Islam. Muslim Islami itu apa? Muslim yang ucapannya ala Islam, perilakunya juga ala Islam. Itu muslim yang Islami sejati. Terus jadi lagi. Wa ibqa al-islami lan nglanggengake Islam. Biar Islam itu menjadi eksis terus di muka bumi. Islam itu kalau dilakukan apa adanya itu nggak usah banyak ngajak aja, banyak orang yang ikut sendiri. Makanya kalau kita lihat bagaimana proses perjuangan Wali Songo ya, yang mereka benar-benar misalkan mengaplikasikan nilai Islam dalam kehidupan, nggak banyak-banyak ya, nggak banyak-banyak, memang apa ya, bahkan nggak terlalu agresif ya, apalagi memaksa, nggak pernah memaksa. Tapi apa? Mereka bahkan datang sendiri. Kenapa kok datang? Mengagumi. Ini ada agama baru kok hebat man. Ucapannya menyenangkan, perilakunya menyenangkan dan selanjutnya. Tanya sendiri. Apalagi di Indonesia ya saat itu diawali dengan agama apa Indonesia itu? Buddha atau Hindu ya, yang dimana ada kasta misalkan ya. Lalu tahu-tahu datang para Wali Songo ya. Di sana apa ya, mengangkat ayat bahwasanya kemauan Allah menciptakan manusia dari satu orang ya, dari satu orang laki-laki dan perempuan, kemudian menjadi berbangsa suku-suku dan sebagainya, lita'arafu. Di situ ada persamaan ya. Jadi apa? Enggak ada kasta. Yang mengukur apa? Hanya takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Di sini langsung bisa mendongkrak itu ya. Apa ya? Pemikiran orang-orang yang ada di Indonesia saat itu. Ini agama yang benar-benar hebat. Maka apa? Di samping apa ya, ucapannya dan sebagainya ya sangat menyenangkan. Dari isinya pun menyenangkan. Kurang titik ya. Fa inna baqa al-Islam. Krono sak temene langgengi Islam. Iku bil ilmi, lawan ilmu. Karena apa? Islam bisa eksis terus, itu harus ada ilmunya. Nah, kalau sudah nggak ada yang belajar Islam, ya repot ya. Nggak ada penerusnya. Kalau nggak ada penerusnya, ya berarti apa? Islamnya sendiri nggak populer. Kalau Islamnya sendiri nggak populer, berarti apa? Eksistensi Islam terancam. Di situ bisa punah di dalam satu wilayah tertentu. Makanya apa? Ilmu ini harus dikembangkan. Makanya apa? Orang dulu sangat senang ya, ngaji, belajar ilmu itu benar-benar disayangi. Wala yasikhu lan rasah apa az-zuhdu zuhud wa taqwa lan taqwa ma'al jahli sartane kebodohan. Karena apa? Takwa dan zuhud itu nggak sah kalau nggak tahu apa sebenarnya zuhud itu. Jangan apa ya? Ya karena zuhud akhirnya apa? Diem saja di rumah, yang nggak mau cari
nafkah dan sebagainya ya, karena nggak ingin dirinya apa ya keduniawian. Nah itu apa, karena nggak tahu ilmunya ya, akhirnya apa, akan rusak dia menjadi orang yang nggak bisa menghidupi dirinya, apalagi sampai keluarganya, dengan mengatasnamakan zuhud karena nggak tahu ilmu zuhud ya. Padahal yang namanya zuhud itu apa, di hati, yaitu apa, melepaskan hati dari ketergantungan dengan duniawi. Walaupun banyak duniawi, walaupun banyak hartanya, tapi harta itu bukan sesuatu yang nggak bisa terpisahkan dari hatinya. Hanya titipan ya. Itu zuhud. Ya, lain kalau orang tidak zuhud, hubud dunya sebaliknya. Ya. Nah itu apa? Menjadi apa ya, sangat tergantung dengan dunia. Takwa pun ya bisa jadi salah kalau tidak tahu ya, apa tentang ketakwaan sendiri. Makanya apa, ilmu itu sangat penting. Wa amsada ila akhirih. Ya, sini dulu ya, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.